Hai guys, hari ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan kalian yang udah ditanyain dari lama banget dan aku baru sempet bikin videonya hari ini. Pertanyaan pertama, ini tuh pertanyaan seputar usaha ya. Pertanyaan pertama dari Miss Wulan, katanya berapa lama dari modal 300.000 untuk mencapai omset 3 miliar. Doain aja ya, itu belum. Terus pertanyaan kedua dari temen aku nih, dari Reva. Bukan pertanyaan ini mah. Hayu, aku pengen ikutan usaha, cenah. Ya hayu atuh, kalau mau usaha, cus usaha. Kamu bisa beli dulu beberapa sampel kaos yang aku produksi. Habis itu jualan. Pertanyaan yang ketiga, enakan kerja atau enakan usaha? Jadi kerja sama usaha itu pasti ada plus dan minusnya. Kerja itu enaknya jam kerja itu hanya dari jam 8 sampai sore. Ini maksudnya ini tuh enaknya waktu aku kerja ya. Jadi kerja pagi, sore pulang lah. Sementara kalau kita usaha itu kita tuh bisa 24 jam kerja. Maksudnya pas kita lagi tidur nih, kita tuh sambil mikirin kerjaan tahu. Kadang-kadang kita tuh dulu ya waktu masih merintis usaha banget nih, waktu awal-awal usaha, kami tuh kerja sampai 18 jam sehari. Dan itu tuh yang bener-bener dari subuh bangun tidur masih capek langsung kerja, terus kerja sampai malam, tidur dah gitu aja terus. Nah kalau sekarang ya sama aja. Cuman bedanya sekarang tuh kan udah lebih banyak tim, udah lebih banyak yang bantuin, tapi tetap aja jam kerja kita tuh lebih banyak daripada yang kerja. Misalnya yang kerja cuma pagi sampai sore atau siang sampai maghrib, sementara kita aja sekarang masih kerja. Iya, sekarang udah maghrib, udah isya, aku masih harus packing, sementara kerja udah pulang. Dan gak enaknya itu ya, kita tuh kalau usaha tuh kan banyak yang dipikirin, dari modal. Terus aku kan usahanya di bidang konveksi, kadang kalau lagi bahan naik itu gimana ngatasinnya. Terus kalau lagi belum ada orderan, kita misal sekarang masih ada kerjaan nih, tapi buat bulan depan tuh belum katoong nih, kerjaan tuh akan udah ada yang PO apa belum. Nah itu gimana cara mensiasatinya biar yang kerja tuh ada kerjaan terus. Tapi kadang-kadang kita juga lagi banyak kerjaan banget, alhamdulillah, yang kerja tuh sampai lembur terus gitu. Terus enaknya kalau kerja kan gaji ya segitu-segitu aja, paling kelebihannya dari bonus. Kalau misalnya usaha ya memang rezeki mah Allah yang ngatur. Tapi kalau kita usaha bisnis itu penghasilan kita bisa melebihi 10 kali lipat dari waktu kita kerja. Karena waktu aku kerja aku gajinya kecil banget ya. Pause dulu ya, mau azan. Lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya, berapa omset sekarang? Jujur, aku tuh nggak pernah ngitung omset ya kalau sekarang. Kalau mau dihitungin sih aku ada catatannya ya, tapi aku nggak pernah ngitung. Karena aku ngitungnya tuh di tiap orderan PO ini, misalnya omsetnya 50, omset PO yang ini omsetnya 30, terus misalnya kaos Highboy omsetnya 100. Nah itu aku nggak tahu sih, nggak pernah digabungin gitu. Berapa keuntungan usaha tiap bulan? Keuntungan usaha tiap bulan relatif banget ya, nggak tentu. Paling ya cukup lah buat menghadapi dunia ini. Gimana cara ngatur waktu? Cara ngatur waktu mah nggak bisa diatur tuh. Maksudnya cara ngatur waktu kerja. Jadi aku bangun pagi-pagi ngurusin anak. Kalau anaknya susah diurus ya udah tinggalin, aku langsung kerja aja. Kalau ngurusin urusan rumah aku jarang.
kayak masak kalau makanan nih, jadi kita tentukan prioritas, kita mau beresin yang mana dulu nih, mau beresin anak, rumah, atau kerjaan. Kalau aku lebih prioritas anak dulu. Kalau anak udah susah diatur, berarti aku langsung ngurusin kerjaan. Nah, kayak kerjaan rumah itu prioritas terakhir. Yang penting ada makanan. Makanan itu kalau misalnya nggak sempet masak, ya udah beli aja. Kayak nyapu, ngepel itu beberes, itu mah seminggu sekali aja. Kayak nyetrika seminggu sekali. Nyuci ya bisalah, kan itu mah pakai mesin ya. Tapi kalau lagi bener-bener enggak sibuk banget. Udah, pertanyaannya, cara mempertahankan usaha di masa pandemi. Jujur, aku nggak tahu. Jadi ya aku berjalan aja sih, karena berkat doa orang tua kayaknya. Terus ya aku melakukan hal yang seperti biasanya aja. Aku tetap promosi, aku tetap terima orderan, aku tetap produksi produk yang aku punya, aku tetap produksi produk yang buat stok aku jualin gitu. Udah gitu aja, kurang membantu, tapi pokoknya kalian tetap semangat. Yang mau mulai bisnis, usaha, udah kalian mulai dulu aja. Karena aku juga dulu mulai usaha itu hanya dengan modal 300.000 rupiah aja, dan bisa segini udah alhamdulillah banget menurut aku. Walaupun aku tuh bukan termasuk orang yang sukses banget, tapi kita tuh udah bertahap, udah berkembang, udah berkembang ya, maksudnya udah maju. Jadi gimana caranya biar nambahin modal gitu ya, dari 300.000 kok bisa sih, bisa sampai kayak punya mobil, punya motor, terus kita tuh tanpa pernah pinjem uang ke bank, atau ke siapapun, kecuali ke mamah aku ya, pernah pinjem duit 3 juta, dan itu duitnya sampai sekarang masih ada karena mamah aku nggak mau dibalikin. Terus oke, lanjut, terus sampai mana ya? Jadi oh ya, kenapa dari modal yang sesedikit itu kita masih bisa bertahan hidup. Jadi dulu itu aku pertamanya bukan buka konveksi, tapi aku tuh hanya jadi reseller. Jadi aku ngambil barang ke orang, aku belanjain sebanyak 300.000, lalu aku jualin. Nah terus aku tuh promosi terus sampai akhirnya aku kan jualannya online tuh. Jadi kalau online tuh enak, orang kita promo, orang ada yang order, transfer dulu kan. Nah orang yang transfer tuh aku belanjain, nah lalu aku kirim. Nah dari setiap keuntungan ini nggak pernah aku habisin buat makan atau keperluan lainnya. Jadi dari setiap keuntungan tuh aku tambahin lagi buat modal. Misal modal aku 300.000, hari itu aku dapat untung 200.000, nah 100.000 aku tambahin modal, 100.000 aku pakai, atau 50.000 aku pakai, 50.000 aku tabungin gitu. Terus misal kita ada tiba-tiba ada orderan nih 3 juta, ya udah mereka kan transfer dulu ke kita. Nah habis itu kita belanjain kan ke konveksi ya dulu. Nah sampai akhirnya aku berjalan terus, aku nabung terus, setiap keuntungan aku tambahin modal, setiap keuntungan aku dipakai sedikit, karena hidupnya dulu bener-bener irit banget. Terus setiap keuntungan aku tabungin, jadi waktu aku perlu duit untuk beli mesin, untuk beli bahan tuh, waktu buka celengan tuh udah ada. Dan alhamdulillahnya waktu itu modalnya udah bertambah, alhamdulillah sampai sekarang nambah terus, mudah-mudahan nambah terus, lancar terus, dan tanpa riba ya, mudah-mudahan berkah terus. Kalau kalian ada pertanyaan atau kalian pengen aku bikin video apa lagi nih di bidang usaha aku, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.